Moonlight guides our path tonight, stars above in endless flight. Sahara whispers tales to me, in the wind our love is free. Inilah alasan mengapa persaingan di Round 3 di tahun 2025 ini bakal makin seru dan menegangkan. Selain timnas Indonesia yang terus gencar untuk menambah pemain keturunan baru, tim-tim seperti Cina dan juga Bahrain juga telah menunjukkan perkembangan pesat. Salah satunya Bahrain yang baru saja lolos ke babak final Piala Teluk dengan menyingkirkan tim-tim kuat Timur Tengah macam Arab Saudi, Kuwait dan juga Irak. Meski Bahrain berhasil lolos ke final Piala Teluk, namun pelatih Jepang Hajime Moriyasu tetap memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia. Alasannya jelas, dia ingin Indonesia menemani Jepang untuk lolos ke Piala Dunia secara langsung. Selain itu, menurutnya Indonesia adalah tim paling seksi sepanjang babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka juga sedang membangun proyek skala besar yang dampaknya akan begitu terasa dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Lantas seperti apa? Yuk kita ulas selengkapnya. Ya Habibi, come with me across the dunes to the sea. In the night we find our song, in your arms I belong. Dua rival timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia beda nasib di Piala Teluk ke-26. Keduanya adalah timnas Bahrain dan timnas Arab Saudi. Bahrain berhasil lolos ke babak semifinal Piala Teluk setelah mengalahkan timnas Kuwait. Sementara Arab Saudi disingkirkan timnas Oman. Bahrain mengalahkan Kuwait 1-0 di Jaber International Stadium, Kuwait City. Pada hari yang sama, Arab Saudi keok 1-2 dari Oman di Sulaibikat Stadium Sulaibikat. Bahrain akan meladeni perlawanan Oman dalam partai puncak Piala Teluk turnamen antar negara Arab di Jaber International Stadium pada awal pekan mendatang. Bahrain lumayan perkasa di Piala Teluk tahun ini. Tim berjulukan Dilmun's Warriors itu menjadi juara grup B dengan memperoleh 2 kemenangan dan sekali kekalahan. Arab Saudi juga meraih hasil yang sama dengan Bahrain di grup B Piala Teluk, namun kalah head-to-head dan menjadi runner-up grup. Hal itulah yang membuat timnas Indonesia wajib waspada kepada kekuatan baru timnas Bahrain jelang lanjutan babak round 3. Moonlight guides our path tonight, stars above in endless flight. Sahara whispers tales to me, in the wind our love is free. Feel the sand beneath our toes, ancient secrets every knows, rhythms of the out we hear. Namun di sisi lain, timnas Indonesia yang berhasil menang atas Arab Saudi di GBK bulan November kemarin kayaknya nggak akan berhenti untuk menambah pemain keturunan baru. Bahkan selangkah lagi, proses oleh Romani dan Jairu akan segera rampung. Dan kemungkinan pada bulan Maret atau saat bertandang ke markas Australia sebelum akhirnya melawan Bahrain di GBK, kedua pemain itu sudah siap dimainkan dan siap membalaskan dendam skuad Garuda di leg pertama yang dimana kemenangan di depan mata dirampas secara terang-terangan oleh wasit botak biadab Aldaf. Dan melihat manuver senyap yang dilakukan oleh pihak PSSI itulah membuat Moriyasu mendukung penuh timnas Indonesia untuk kalahkan timnas Bahrain. Bahkan dia percaya dengan proyek jangka panjang yang dilakukan oleh PSSI itulah akan menjadikan timnas Indonesia sebagai salah satu kekuatan baru di sepak bola Asia dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Across the dunes to the sea, in the night we find our song, in your arms I belong. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes. Gabungnya oleh Romani akan buat finishing timnas jadi lebih oke. Jika melihat 6 pertandingan timnas di babak round 3 kemarin, dari segi penguasaan bola Indonesia memang sudah sangat oke. Bahkan mereka ini bisa saja menahan imbang Australia dan mengalahkan Arab Saudi. Bahkan peluang-peluang matang seringkali didapatkan oleh anak asuh Sintayong. Namun sayang, kurangnya striker murni yang haus akan gol membuat timnas beberapa kali gagal mencetak gol dengan memanfaatkan peluang-peluang matang yang mereka dapatkan. Dan mungkin saja dengan bergabungnya oleh Romani pada bulan Maret mendatang akan membuat lini depan timnas makin gacor. Dan tentunya bisa kalahkan Bahrain dan amankan 9 poin di 4 laga sisa babak round 3 ini.
Moonlight guides our path tonight, stars above in endless flight. Sahara whispers tales to me, in the wind our love is free. Feel the sand beneath our toes, ancient secrets every knows, rhythms of the out we hear. Moriyasu kembali bocorkan cara kalahkan Bahrain. Seperti kita tahu, kalau kemenangan 5-0 Jepang atas Bahrain tak mereka dapatkan dengan mudah. Mereka harus menguatkan mental pemain karena ulah supporter Bahrain yang terkenal sangat rese. Ya, meskipun mendapat gangguan dari para supporter tuan rumah, Jepang pada akhirnya tetap mampu menunjukkan kalau level mereka tetaplah tinggi, sehingga beragam gangguan yang ada tak mempengaruhi performa mereka di atas lapangan. Terbukti, 5 gol berhasil mereka sarangkan, dan hasil itu sukses membuat Jepang untuk saat ini menduduki puncak klasmen grup C dengan poin 6, serta mampu mencetak total 12 gol dari 2 pertandingan tanpa sekalipun kebobolan. Dan terkait soal timnas Bahrain yang akan dijamu Indonesia setelah ini, Jepang pun seperti memberikan kode kalau Bahrain ini tim yang jauh lebih licik. Sebab selain supporter, karakter pemain Bahrain yang seolah-olah udah template kayak tim Timur Tengah lainnya adalah suka banget yang namanya drama-drama dan suka bikin emosi tim lawan. Australia yang di laga pertama juga sudah merasakan itu semua, termasuk kartu merah Kusini Yenggi yang entah emosi atau emang gak sengaja, beneran sampai nerjang dada pemain Bahrain. Intinya karakter tim Timur Tengah emang gitu, bahkan saat Indonesia bermain tandang banyak hal-hal yang tentunya sangat merugikan kita. Termasuk para pemain yang suka sekali drama hingga keputusan kontroversial wasit di akhir pertandingan. Dan atas dasar itulah membuat Hajime Moriyasu sangat yakin kalau Indonesia bisa tumbangkan Bahrain di GBK nanti. Mereka punya kualitas, apalagi saat bermain di kandang. Mentalitas mereka akan semakin gila lagi. Are gently led. Pak Erik siap beri balasan sepadan timnas Bahrain di GBK. Seperti kita tahu, kalau skuad Garuda saat bertandang ke markas Bahrain kemarin emang gak mendapatkan perlakuan cukup baik. Bahkan mereka sangat dirugikan dengan keputusan-keputusan aneh dari sang pengadil lapangan. Melihat hal itu, kita jadi teringat statement Pak Erick Thohir beberapa waktu yang lalu, di mana beliau berjanji akan melakukan balasan jika Indonesia diperlakukan kurang baik saat bermain away. Dan sudah menjadi hal umum kalau pembalasan biasanya akan lebih kejam. Ya emang sih, tiap tuan rumah pasti punya siasat masing-masing untuk bisa menang. Tapi kalau caranya benar-benar dirasa kelewat batas, ya udah, pastinya Pak Erick gak akan tinggal diam, sebab beliau sendiri yang menegaskan hal itu beberapa waktu yang lalu. Dan kita makin gak sabar untuk melihat balasan dari Pak Erick Thohir kepada timnas Bahrain. Dan terlepas dari apapun, pokoknya menghadapi 2 laga di bulan Maret nanti, semua elemen timnas tetap pede aja dan tampil kayak biasanya. Toh di 2 laga tersebut 99% Indonesia udah bisa diperkuat oleh Max Hilgers, Kelvin Dix, dan Ole Romani. Harusnya sih 3 pemain itu bisa memberikan nilai tambah ke dalam kualitas tim yang secara umum sudah cukup baik. Intinya, 6 poin benar-benar sangat bisa diraih atas Australia maupun Bahrain di bulan penuh suci nanti. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead, where our hearts are gently led. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.